Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali ke channel Teknisi UBD ya. Kita hari ini akan membuat sebuah konten yaitu memperkenalkan alat-alat servis komputer ya. Komputer laptop ya. Kemudian komputer PC. Di sini nanti saya akan mengenalkan peralatannya apa saja yang digunakan untuk ya memperbaiki, bisa juga nanti mengganti media-medianya ya, kemudian juga mengupgrade media-medianya juga ya. Alat-alat apa saja yang biasa kita gunakan. Oke, baik teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada Anda semua peralatan-peralatan membongkar ataupun servis alat-alat servis motherboard laptop. Oke, baik. Yang pertama adalah ini ya. Ini adalah obeng ya. Obeng ini memiliki mata ya, memiliki anaknya sangat banyak. Jadi setiap baut laptop itu beda-beda ya. Kadang dia ada segi 6 ya, ada segi 6 seperti ini ya. Kemudian juga ada juga dia nanti segitiga. Jadi tergantung daripada kepalanya ya. Jadi ini adalah memberikan solusi lebih banyak ya medianya, supaya nanti kita bisa membuka jika kepalanya memang berbeda ya. Oke, kemudian juga kita harus mempunyai obeng seperti ini. Ini memang umum ya. Kalau dia misalnya dia segi 3 ataupun segi 4, ini biasa ya. Segi 4 seperti ini memang biasa ya. Jadi ini biasanya supaya nggak ribet kita menggunakan ini, kita pakai obeng seperti ini. Ini mungkin harganya goceng ya, 5.000 perak. Kalau yang ini mungkin sekitar 19.000 kalau beli di online, atau kalau misalnya beli di toko paling 20.000 ya. Ini biasanya kalau di apa, ini namanya obeng kodok ya. Kalau misalnya kita ke toko elektronik, ada obeng kodok nggak, kita beli ya. Nah, kita tanya misalnya tokonya, penjaga tokonya, namanya obeng kodok ataupun obeng-obeng jam gitu ya. Oke teman-teman semua, yang kedua adalah peralatan yang kedua adalah mungkin adalah solderan ya. Ini dia, solderan ini sangat penting. Gunanya nanti apa? Untuk melepaskan ya misalnya transistor, kapasitor ya, kemudian nanti IC ya, bisa menggunakan ini, MOSFET bisa menggunakan ini ya. Ada model seperti ini ya. Kemudian ada juga model seperti ini, pistol ya. Nah, suaranya ada nih. Jadi yang suara ini ada gunanya untuk ya menekan panas ya, menekan panasnya. Kemudian ada juga ya ini solderan ya, kawat solderan ataupun timah. Kalau misalnya kita bilang beli di elektronik, ada timah solderan enggak? Nah, ini dia. Ini ukuran yang kecil ya. Jadi ada juga yang besar. Oke. Baik. Kemudian apalagi magnet ya. Magnet penting ya. Magnet ini gunanya ketika kita membuka baut ya, baut laptop, bisa kita letakkan di sini supaya tidak tercecer. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya adalah ini dia ya, multitester. Jadi teman-teman harus ketahui ya, multitester ini memiliki alat ataupun peranan sangat penting untuk elektronika ya. Salah satunya adalah dalam memperbaiki motherboard laptop. Nah, ini dia. Kalau yang ini memang multitester digital ya. Nanti kita buat cara pemakaiannya. Kali ini saya hanya fokus untuk memperkenalkan medianya. Kemudian ya, udah semua ya, udah semua yang bagian sini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ini. Ini namanya adalah charger laptop ya. Ini adalah charger laptop. Gunanya ini adalah untuk ya melakukan pengecasan laptop dengan keseluruhan gitu ya. Artinya misalkan saya hidupkan di sini. Di sini misalnya biasanya laptop itu memiliki tegangan itu 19,5 ya. Jadi bisa kita naikkan sini. Tergantung daripada, kalau kita misalnya lihat di adaptor tuh,
itu ada tegangan ya, tegangan. Jadi kita sesuaikan saja voltnya gitu ya. Jadi tegangan itu ya menandakan berapa besar arus yang bisa disuplai ke dalam motherboard tersebut. Nah, jadi karena ini adalah adaptor seperti ini, memiliki mata atau sangat banyak variasinya ya. Kalau misalnya di Lenovo ya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan Acer ada di sini, Asus juga ada di sini. Pokoknya di sini semua ya motherboard laptop biasanya sudah dilengkapi di sini. Jadi teman-teman semuanya harus tahu bahwasanya ya ini memiliki peranan yang penting dalam ya servis motherboard laptop. Ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya hot air ya. Hot air ini gunanya ya, ini saya hidupkan. Hot air ini gunanya adalah ya, dia itu untuk melepaskan alat-alat elektronik yang sangat kecil ya. Misalnya melepaskan transistor ya, melepaskan kapasitor, MOSFET gitu ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan solder dia tidak sanggup ya. Jadi ini nanti kita cek juga ya, karena dia itu memiliki panas dan udara gitu. Misalkan seperti ini ya, seperti ini untuk melepaskan yang ini misalnya, kita nggak bisa menggunakan solder, jadi kita harus menggunakan yang namanya hot air. Oke, jadi ini contoh salah satu motherboard ya. Misalnya kita ingin melepaskan ini T3 gitu ya, transistor gitu ya ini ya. Jadi bisa kita lepaskan menggunakan namanya hot air. Biasanya ya kita naikkan ya tergantung daripada panas yang kita inginkan. Jadi inilah ukuran panas, misalnya 300. Oke, baik ya. Selanjutnya kita akan memperkenalkan yang namanya ini yang tak kalah penting. Mungkin Anda harus mengetahui ini Bapak Ibu ya. Salah satunya ini adalah mesin IR ya. Jadi mesin IR ini adalah salah satu untuk melakukan pengangkatan sebuah IC ya, chipset. Coba ambil motherboard yang misalnya gini ya, seperti teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin melepaskan chipset, misalnya ini adalah chipset VGA ya, Anda ingin melepaskan ini, Anda nggak bisa menggunakan solderan ya. Jadi Anda harus meletakkannya di sini. Anda letakkan di sini, kemudian nanti Anda gerakkan kemari. Nanti ini dimasukkan di sini, kemudian ini nanti akan diangkat, dipanasi sesuai dengan derajat yang diinginkan. Maka nanti ini akan diangkat, kemudian chipsetnya akan diganti. Jadi ini adalah medianya. Oke, yang kedua ya. Yang kedua, ini misalnya memiliki mata yang berbeda di sini semua. Ya, misalnya ini pakai magnet langsung. Jadi nanti dia fokus di sini. Nah, mungkin nanti kalau mau detail lagi kita praktekkan cara menggunakan ini. Kemudian berikutnya adalah peralatan-peralatannya. Misalnya ini adalah peralatan untuk kamera ya. Misalnya di sini kamera ini gunanya ya digital mikroskop ya. Jadi kamera ini nanti gunanya untuk memperbesar memperbesar komponen-komponen yang ada di sini. Oke, nanti dia itu nanti memperbesar, nanti kita hubungkan nanti ke laptop ataupun ke PC untuk menzoom ya media yang tidak bisa kita lihat karena dia lebih halus gitu ya. Oke. Kemudian ini juga berperan penting untuk memperbesar media kalau misalnya kita ingin melihat secara jelas alat itu. Kemudian selanjutnya adalah ini Amtek ya. Jadi Amtek ini gunanya adalah untuk biasanya kalau di sini kita lihat ya lead ya pre-soldering materials. Jadi gunanya ini untuk meleburkan juga kemari ya. Untuk membantu peleburan untuk melepaskan chipset yang ini. Kemudian ini namanya bola ya. Ini namanya solder ball. Jadi nanti bola ini atau ya ini bisa nanti kita ganti kalau misalnya kita reball ya. Reball itu menggunakan bola seperti ini ya. Ada bola kasar ya. Ada juga yang namanya bola halus. Biasanya yang bola halus itu yang ini ya.
Yang bola kasar itu adalah ini dengan 045 ya. Jadi nanti dia lebih lembut juga. Kenapa di reball? Nah, nanti konten yang selanjutnya nanti saya akan membuat sebuah postingan tentang cara meribol. Oke, baik, juga yang ini perlu Anda ketahui, ini adalah mungkin ini mencuci tangan gitu ya. Tapi di sini sangat penting ya, dimana nanti untuk mencuci ya, misalkan motherboard, karena nanti amtek yang itu akan lengket ya, seperti lem. Jadi harus kita ambil thinner. Di thinnernya misalnya, jadi kita ambil thinner ini, kita masukkan ke sini, kemudian kita cuci, kita ambil motherboardnya. Misalnya saya ambil motherboardnya gini kan, ini kita kuas-kuas supaya nanti bersih daripada aptek itu. Jadi biasanya kita menggunakan thinner kopra. Oke, selanjutnya ada yang namanya peralatan kaca pembesar ya. Kaca pembesar ini gunanya untuk inilah, melihat nih ya, nggak nampak lagi, udah rabun dia, matanya sudah rabun, jadi kita bisa zoom. Oke ya, selanjutnya kuas tadi sudah, ini kuas sudah, kemudian juga kaca pembesar sudah. Kemudian ini lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu copy BIOS ya, multifunction special programming ya, programmer. Jadi copy BIOS ini gunanya teman-teman ya, ini gunanya untuk misalnya mengupgrade yang namanya BIOS ya. BIOS itu adalah bus input output system. Jadi bisa kita ganti ya sistemnya itu. Misalnya pertama kali kita hidupkan misalnya laptop tuh kan, ataupun PC. Biasanya kan kalau kita tekan F2 misalnya ataupun F10, tergantung daripada vendor laptopnya, manufaktur laptopnya. Misalnya kalau XP biasanya F9 untuk multiboot, atau misalnya untuk F10 untuk setup BIOSnya. Jadi bisa kita upgrade, misalnya ini kan layar biru tuh, bisa kita upgrade menggunakan GUI gitu ya. Jadi inilah alat-alatnya. Nanti juga kita akan memperkenalkan ataupun membuat cara penggunaannya ini. Seperti ini dia ya. Jadi ini bisa didapatkan secara online ya. Oke, baik, mungkin untuk apa? Untuk memperkenalkan media untuk servis laptop mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.